الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه أبدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. Ittaqullah, setia sepasrahke, ittaqu, setia sepasrahke Allah wa'adilu lan berlaku adillah baina auladikum antara ini pira-pira anak sira. Nah ini juga ujian, nanti kamu kalau sudah jadi orang tua akan merasakan. Jangan sampai berlaku tidak adil untuk anak-anak kalian ya. Karena antar anak itu peka. Perlakuan orang tua terhadap anak itu antar anak itu peka. Ya alhamdulillah anak-anak saya itu protes kalau tidak mendapatkan perlakuan menurut dirinya itu tidak sama, tidak adil. Ya alhamdulillah dari pokoknya dia bersyukurlah ada yang dikatakan. Jangan sampai karena ada orang tua itu alhamdulillah kalau membedakan antara anaknya yang sukses secara materi dengan anaknya yang tidak sampai ada bedakan antara anak. Ya itulah godaan ujian bagi orang tua. Saya bisa contohin dari yang saya sendiri. Jabir manggilkan itu Mas Jabir, itu Dik Nadir. Tapi Kak Alia nggak manggil Mbak. Itu disekat. Ya. Kenapa ada embel-embel? Karena embel-embel itu penting. Secara psikologis itu apresiasi itu. Mas Mbak itu sangat apa namanya punya nilai gitu. Saya nggak sadar. Akhirnya kenapa? Kok sama saya tidak ada embel-embel Mbak? Nggak adil. Ya. Diprotes ya. Kenapa kalau ada Mas ada Dik kok sama saya nggak ada Mbak? Segitu itu. Ya itulah kepekaannya. Nah saya Masya Allah ya. Begitu mau saya panggil, sudah tak usah aja. Semuanya tak usah embel sekalian. Sudah diprotes, tak usah sekalian. Ya sudah. Itu. Satu contoh yang hal yang remeh tapi kerasa. Saya apa namanya di keluarga grup WA keluarga di Jombang itu juga kan hati-hati, ibu itu hati-hati sekali. Awal-awal dulu saya manggil tulis apa adik Iza itu langsung panggil nama itu ditegur, jangan kamu kakak paling tua sebut di depannya adik dan adik. Ya, kerasa daripada jangkar ke adik pun jangkar itu juga gak enak. Langsung sebut nama itu juga gak nyaman. Meskipun kita ke adik gitu ya. Itu hal yang sepertinya sepele tapi sangat terasa. Karena itu apa ya? Menyangkut langsung
apa si akunya itu muncul, merasa tidak persoalan apresiasi. Oh diwoke lah bahasa Jawa kan, diwoke dan tidak diwoke itu beda. Makanya hadis ini peka sekali kan, wa'adilu baina auladikum, berlaku adillah kamu di antara anak-anak kamu. Ke anaknya saja kamu harus berlaku adil. Di contoh kecil ya, saya itu protes. Tapi saya lihat ada keluarga yang begitu, ketika anak-anaknya ada yang sukses secara ekonomi, ada yang tidak sukses secara ekonomi, ya memang itu godaannya. Kadang untuk anaknya yang sukses secara ekonomi, waduh perhatiannya, perlakuannya, wah. Tapi begitu anaknya yang tidak sukses ekonomi datang, kayak datang ada dan tidak adanya sama aja. Itu juga jangan sampai terjadi. Wa'adilu baina auladikum, berbuat adil. Adil itu tidak pada kualitas, karena kualitas itu urusan hati. Yang nampak itu kuantitas, perlakuan yang sama dan proporsional, itu adil. Kalau rasa sayang pasti tidak bisa. Rasa sayang ya Rasulullah sendiri sudah ketika dituntut adil dalam artian rasa sayang, dia tidak bisa. Tapi adil dalam artian proporsionalitas, gilirannya sama, jatahnya sama, sesuatu yang bukan bersifat hati bisa kita usahakan dan harus kita lakukan. Tapi kalau sudah menukik pada persoalan hati, nggak bisa, itu hanya Allah yang bisa. Ittaqullah wa'adilu baina auladikum. Ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Ittaqu wa sapa sirate firasatal mu'min, firasatnya orang mukmin. Fa innahu qasatan bi firasatal mu'min iku yanzuru lihat sapa mu'min binurillah, kalau terhadap Allah. Ya, kalau ada perasaan tidak sama, tidak nyaman, maka hadis yang lain ada yang menyebutkan sebelum berangkat rumah coba pencet hidung kanan, hidung kiri, mana yang bapak. Nah, itu kan bagian dari firasatal mu'min. Jadi kalau kita merasa tidak nyaman, jangan dilakukan. Hati itu jangan, kalau merasakan mau melakukan sesuatu kok tidak nyaman, gak usah dilakukan, sehingga menimbulkan apa? Keraguan. Apapun yang ragu-ragu itu tidak baik. Tak bayuri buka ila mala yuribu. Jadi kalau hati kamu sudah merasa tidak nyaman, tinggalkan aja. Gak usah kamu paksa melakukan. Karena kalau kamu melakukan, jatuhnya apa? Ragu. Nah kalau ragu itu sudah masuk pada ya satu langkah pada penyesalan. Kalau sudah masuk wilayah ragu, kamu itu sudah masuk pada satu wilayah penyesalan. Karena kalau kamu masuk wilayah ragu, itu pertimbangannya sudah muncul dua-duanya. Kamu lakukan akan efek begini, kamu tinggalkan efeknya begini. Sudah muncul. Ketika kamu lakukan, iya kenapa kok saya lakukan? Andaikan tidak dilakukan, efeknya kan begini. Paham ya? Jadi ketika hati kamu gak enak, firasatal mu'min, kita insya Allah kan mu'min semua. Firasatal mu'min, ya sudah, berhenti aja. Jangan sampai masuk wilayah ragu. Kalau wilayah ragu itu akhirnya pertimbangannya muncul semua. Saya kerjakan efeknya begini, saya tidak kerjakan efeknya begini. Untungnya begini, untungnya begini. Ketika kamu masuk wilayah itu, pilihan manapun akan muncul pilihan yang lain itu. Kamu mengerjakan yang ini, akhirnya menyesal. Iya ya, kenapa nggak yang itu? Coba yang itu kan begini. Nah, gitu ya. Maka ittaqu firasatan mu'min. Tak usah. Da ma yuribu ila ma la yuribu. Ketika kamu sudah hati kamu nurani, kamu gelisah,
sudah tidak nyaman, itu firasatan mukmin. Nurullah, nurani kita itu nurullah. Selama kita sholat, insya Allah nurani kita itulah yang harus percaya. Istafti qalbak, kita harus selalu mempercayai nurani kita, ya. Jangan logika, tapi nurani. Kalau logika itu kadang sudah diinfiltrasi oleh nafsu. Nafsu itu bisa menundukkan logika, ya. Nafsu itu kadang bisa, memang sifat nafsu itu kan harus menangan, gitu ya. Karena menangan maka segala cara dia lakukan itu nafsu. Logika pun akan dia tundukkan, akan dicari alasan pembenar. Ittaqu firasatan mu'min fa innahu yanzuru minhu rillah. Apapun sudahlah, nggak usah kalau jangan sampai ragu. Maka ketika kamu ada bisikan nurani kamu mengatakan tidak enak, sudah stop. Jangan paksa kamu lakukan. Kalau kamu paksa lakukan, kamu masuk wilayah itu, grey area, ya, ragu-ragu. Ittaqi wadiya sapa-sira da'watal mazlumi. Ini lagi. Ittaqi wadiya sapa-sira da'watal mazlumi, yang dua niwa mazlum, orang yang dianiaya. Kita tuh kadang tidak merasa menganiaya orang tuh kadang tidak terasa. Kayak hate speech itu kan, omongan tidak apik. Kadang kalau berdua itu sih, ini ada kasusnya real. Oh, siapa itu? Jadi ya, jadi mana jadi? Nanti deh. Terus, Des, aku mau menang, Des. Masuk kamu gak apal, Des. Masuk menang juga, bingung aku, Des. Saya itu gak bisa betul-betul titik itu gak anu. Terus gue pakai lampu itu kadang samar saya. Kamu dosa loh, Des, ngerti, Des. Saya itu pakai mic itu maksudnya apa? Biar semuanya kita bisa meneliti, mengkoreksi. Tak dan nun itu bang, anu saya, problem saya. Nun dan tak itu kalau baca Al-Quran itu. Tadi aku menang, Haris menang juga. Kok jadi pendiam Haris itu? Dikoreksi, Haris, kalau kamu tahu, Haris. Tukhriju apa nukhriju itu kan? Ya kalau kamu, saya tuh sudah tidak begitu awas. Nah, jadi itu cerita ada teman dia dibunuh oleh temannya, dibunuh. Teman akrab, teman bestie. Nah, apa namanya? Suatu ketika temannya itu main, yang bestinya itu main, ketemuan loh, sampai nginep, namanya teman akrab ya, nginep di rumahnya 3 hari aja, 3 malam. Nah, malam ketiga itu guyonnya lepas. Ya mungkin orang dasarnya gak baik temannya. Ibuku ayu ya. Belum. So ngomong ke ibuku ayu ya. Dia dekat tuh. Ada ngomong, tak jatuh. Wah, itu kan. Ya ibu loh dikain refleks kan. Siapapun dengar itu kan langsung. Itu dibunuh ya. Pasti. Oh, iyalah, gak usah niru ibu. Apalagi nama ibu itu kan sudah top itu. Gak usah, dia omong ayu aja udah tersinggung kita. Nadanya nada enggak. Hati-hati. Kalau di depan umum, apalagi di depan umum itu ya publik itu kadang
Madlum itu terjadi sering tanpa kita sadar. Maka kalau di depan umum hati-hati ngomongnya. Takut orang itu tersinggung, tapi dia dia nggak bisa melawan itu karena di depan umum nggak ada kesempatan. Akhirnya dia dokol dekat. Madlum itu apa? Berarti hak asasi dirinya itu tersinggung, hak asasi. Makanya jangan personal, bicara itu jangan personal. Bicaralah nilai-nilai yang bersifat universal. Jangan menyangkut pribadi. Kalau pribadi itu siapapun pasti tersinggung. Dan kalau diucapkan di depan umum, dolim itu namanya itu. Ya. Jangan dihindari. Kecuali sudah forumnya itu ya tidak juga sih. Kalau tetap harus ada. Kalau di forum ya di publik ya. Karena ada orang lain itu apa gak enak kan? Bukan gak enak ya. Gak nyamannya ada orang lain yang mungkin punya makna yang berbeda. Ittaqi da'watal mudlim fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Nah ini. Fa innaha maqasa temen da'watal madlum, doanya orang yang madlum iku laisa ora ono bainaha antara dakwah wa bainallah lan antara Allah apa hijabun penghalang. Hijabun rawahu Ittaqi wa sapa sira al-mahari wa ing pira-pira perkara kang diharamkan. Takut pokok ana sapa sira ku a'badan nas luwih ibadahi pira-pira manusa. Hindarilah hal-hal yang jelas karena al-haramu bayyinun wal halalu bayyin. Gak ada yang ramah-ramah. Wa ma baina dzalika al-umur al-mushtabihatun. Perkara yang halal dan yang haram itu jelas. Artinya apa? Nasun sharihun. Kalau ini halal, ini haram. Itu nasun sharihun. Lah, kok ada di luar kedua ketentuan itu, maka itu adalah al-umur al-mushtabihat. Ustaz apa? Al-umur mustabihat, syubhat. Maka hendaknya kita faman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Itu jelas hadisnya. Karena bayyin antara jelas dan jelas berarti tidak mungkin ada yang tidak jelas. Ada haram, ada halal, ada haram. Kan dempet gini ya, kayak gini. Ini halal, haram. Wa ma bainahuma al-umur kan gak ada bainahuma ini. Ya? Bainal halal ada di halal jadi bainal halal wal haram kan gak ada. Karena al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Wa ma bainahuma itu gak ada hakikatnya. Makanya Rasul jelas faman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Karena jelas hakikatnya, yang halal jelas, yang haram jelas. Siapa yang ada di antara tidak jelas itu, ya berarti dia diharam. Kalau artinya apa? Kalau ini jelas tidak halal, apalagi pilihannya? Gitu loh ya. Gak mungkin kamu tidak jelas ini haram apa enggak ya? Itu tidak ada. Ini halal apa enggak? Kalau ini haram apa enggak kan berarti di wilayah halal. Ya kan? Nah, kalau kamu ragunya haram, ini halal apa enggak? Ya haram itu. Tapi kalau kamu ini haram apa enggak? Ya halal itu. Kan gitu logikanya. Faman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram.
Tidak ada wilayah rempong-rempong itu, nggak ada. Waduh, mohon maaf saya nggak jelas ya. Daging kambing ini halal apa haram? Maka kita harus hindari yang syubhat itu, sama dengan yang ragu-ragu. Kalian ragu, tinggalkan aja. A'badan nas warda bima qasaballahu laka takun aghnan nas. Kita akan menjadi a'badan nas kalau kita meninggalkan hal yang haram itu. Lakukanlah hal-hal yang dihalalkan saja oleh Allah, karena yang halal itu menenangkan. Kalau hidup kamu ingin tenang, kerjakan yang halal. Tidak akan pernah terusik nurani kamu, nyaman, enak. Tapi sekali kamu mau taati hal yang tidak halal, hidup kamu jadi gelisah. Ya, itu sudah. Yang halal itu menenangkan, menenteramkan. Halal itu menenteramkan. Lakukanlah yang halal. Kalau memang hak kamu, ambil, kamu kerjakan, kamu ambil, kamu lakukan. Tapi jangan sekali-kali kamu ambil haknya orang lain atau yang bukan hak kamu. Apa? Kamu sendiri tersiksa nanti, gak nyaman juga. Mengganggu ketenangan hidup. Paling tidak itu yang Allah siksakan pada kita. Kalau hidup sudah tidak nyaman, tidak tenang, apa? Punya uang tapi tidak tenang. Bisa aja, uang gak bisa membeli ketenangan. Ya, jabatan juga bisa memberikan ketenangan. Kenyamanan, ketenangan itu hukuman dari Allah. Kalau kita menjaga perilaku kita, menjaga konsumsi kita pada yang halal saja, maka ketenangan itu Allah berikan sebagai ganjarannya. Nyaman, tenang, gak ada beban hidup itu. Kenapa? Yang saya lakukan benar semua gitu loh. Ini hak saya, gak ada gulurnya, gak ada gentingnya, gak ada bersifat nanti kalau ketahuan juga gak apa-apa. Begitu tuh jadi bermain perasaan kamu kan. Jadi gak nyaman. Bener gak kalau ketahuan dia gak apa-apa? Jadi tersiksa. Ya. Warda bima qasamallahu laka. Warda, dan ridolah kamu, ikhlaskan, lepaskan, derima. Ridho itu derima. Bima, kalau segala sesuatu qasama yang telah mengganti sebuah Allah laka bagi sira. Takut pokok bakal ono sapa sira iku alnan nasi wong sugih, wong sugih-sugih wong luwih sugih di manusia. Kamu ingin kaya, kaya itu lawan dari fakir. Fakir itu orang butuh, ghaniyun orang cukup. Cukup itu artinya apa? Tidak butuh. Butuh itu artinya orang fakir, miskin, tidak punya, maka dia butuh. Kalau ghaniyun, dia tidak butuh. Kenapa? Dia punya. Kok ada orang punya tapi butuh, dia fakir. Seberapapun kekayaan orang, kalau dia masih merasa butuh, berarti dia hakikatnya bukan orang kaya, dia orang miskin. Kok masih butuh? Punya mobil 5 masih kurang, berarti dia miskin hakikatnya. Orang fakir, gak nyaman fakir itu. Orang miskin itu hidupnya tidak nyaman, karena butuh terus dan tidak pernah menikmati apa yang dia miliki. Lalu kapan dia akan merasa nyaman? Kalau dia tidak pernah bersyukuri apa yang sudah dia miliki. Warda bima qasamallahu laka takun al-ghannas, maka kamu akan menjadi lebih orang kaya dan berdosa. Kadang kita, ya ini dalam hal ini biasanya suka melihat apa yang ada di orang lain. Ya, rezeki yang diterima orang lain itu memang ya apa itu, rumput tetangga lebih hijau. Suket dewe mati karena nggak tahu disiram. Ya wajar, ya kan? Rumput tetangga disiram terus, rumput sendiri nggak tahu disiram, ya mati kering. Akhirnya rumput tetangga lebih hijau. Udah aja begitu. Ingat bahwa rezeki itu sudah Allah
bagi sedemikian adilnya pada setiap orang, gitu ya. Dan rezeki itu hanya cocok bagi orang itu, gitu loh. Itu yang prinsip yang harus kita tanamkan. Anak itu kok punya mobil mewah, kok nggak saya saja, misalnya. Karena mobil mewah itu hanya cocok bagi dia. Itu kamu rusak kamu kalau punya mobil. Itu loh. Bentuk keadilan Allah itu kayak gitu. Jangan bermimpi apa yang diberikan pada orang lain, pada teman kamu bayangkan akan kamu terima, jangan rusak kamu. Allah itu adil. Kalau kamu bermimpi seperti itu, berarti kamu sama halnya kamu menilai Allah tidak tepat. Itu loh. Apapun kebahagiaan, kelebihan, apapun yang diperoleh teman kamu itu, ya sudah, itu memang yang pas untuk dia. Jangan sekali-kali kamu bermimpi dia, apa yang diperoleh teman saya itu andaikan saya peroleh. Wah, itu syirik khafi hakikatnya. Menilai Allah tidak tepat. Coba andaikan saya yang miliuner, coba saya jadi Jokowi. Wah, itu jadi apa negara ini awakmu jadi presiden? Sudah tepat, sudah jabatan presiden, ya sudah Pak Jokowi itu yang pas, dengan segala kekurangan dan kelebihan. Kamu nggak usah mimpi andaikan saya menjadi presiden. Sama aja menggugat keadilan Allah kamu itu. Jangan. Sudah, Allah itu sudah maha adil, proporsional, tepat sasaran, nggak ada yang tepat. Kenapa kok sing sugi koncoku untuk aku? Karena dia yang mampu mengelola uang itu. Kalau dipegang kamu rusak kamu. Dan itu saya merasakan. Jadi uang itu disesuaikan dengan kemampuan orang. Penghasilan itu memang disesuaikan dengan kesiapan. Dulu ketika belum punya penghasilan tinggi, membayangkan penghasilan tinggi kayak apa? Wah, rendah. Ya. Begitu kita siap, maka Allah kasihkan itu. Maka tugas kita, siapkanlah diri kita untuk menerima kebaikan itu, agar Allah percaya kita siap menerima kebaikan. Wa ahsin ila jarika takun mu'minah. Wa ahsin, dan perbaikan ibro, perbaikan baiklah sapa sira ila jarika balik toko sira takun muka Allah sapa sira itu mukmin. Itu cerita yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Ada seorang salih, ada seorang tokoh kiai dipanggil tetangganya yang ahli maksiat, datang. Kiai, besok habis maghrib kesini ya. Datang. Oh maaf Kiai, saya nggak butuh, silakan pulang. Ya pulang. Besok dipanggil lagi, Kiai, datang lagi. Maaf Kiai, pulang ya, pulang lagi. Tanpa ada beban. Ya. Apa? Karena mengamalkan hadis ini. Wa ahsin li jarika wa ahsin ila jarika takun mu'min. Wa ahibba lillahi ma tuhibbu li nafsik takun muslimah. Wa ahibba lal tubla sapa lillahi barubari balusa. Bari perkara tuhibbu kan seneng sapa sira li nafsika takun baka Allah sapa sira iku musliman muslim. Wa ahibba lan tadra sapa sira lillahi bari balusa wa tuhibba perkara tuhibbu kan seneng sapa sira li nafsika takun musliman. Ya itu. Ini bahasa alunya apa? Empati, bukan simpati, empati sudah. Di atasnya simpati. Simpati itu orang sedih ikut sedih, solider. Orang bahagia, temannya bahagia ikut bahagia. Orangnya sedang atau kamu sedang susah ikut prihatin. Itu namanya bersimpati. Kalau empati lebih dari itu. Kamu seolah-olah menjadi teman kamu itu. Jadi
kamu perasaannya lebih dalam lagi sama dengan yang teman kamu rasakan. Takul muslimah. Wala tuksir dhahika, wala tuksir karo kakek sapa sira ad-dhahika ketawa. Wala tuksir karo kakek memperbanyak sapa sira ad-dhahika guyu. Fa ila kasrat ad-dhahiki tubitul qalba. Fa ila kasrat ad-dhahiki pokoknya kembali kasrat ad-dhahik akeh-akeh guyu iku tubitu bateli apa dhahik al-qalba hati. Kepekaan hati menjadi tertutup kalau kita terlalu, tapi ini ketawa ya, wah sampai kakak-kakak gak jelas itu. Bukan berarti kita dilarang ketawa ya. Ya ketawa aja, lepas aja, gak apa-apa, tapi jangan kasroh. Hidup kamu lebih banyak ketawa aja. Ketawa yang gak jelas itu, kakak-kakak. Ya, itu al-qalb. Maka itu bisa berbulu mematikan kepekaan hati kita. Ittaqullah wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ar-Rahman.